Rasid Firdaus. Sekarang kami sedang berada di Bank DIY Syariah Unit Gamping, dan kami akan melakukan sesi wawancara untuk pembuatan tugas makalah dengan mata kuliah Sistem Keuangan. Bagaimana cara BPT Syariah sendiri mengetahui segala sistemnya itu sudah berbentuk syariah? Oh gitu. Gini Mas, dalam operasional bank syariah itu pasti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, DPS itulah yang akan membimbing, kemudian memperingatkan sampai pada posisi dia memanggil kami gitu ya. Kowe iki lek mau operasional dong sesuai syariah. Kudune nek syariah ki ngene. Jadi di bank syariah pasti ada DPS-nya, Mas. Di bank syariah manapun pasti ada Dewan Pengawas Syariahnya. Sudah sesuaikah operasionalnya? Operasional itu kan banyak, Mas. Jadi bank itu mungkin saya terangkat kalian ya. Bank itu kan sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi itu apa? Lembaga perantara gitu ya. Jadi sebenarnya bank itu simpelnya begini. Dia itu hanya mengelola sisi kanan dana, sisi kiri pembiayaan. Kalau di konven namanya kredit pembiayaan ini. Nah, Mas siapa Mas? Indra. Mas Indra. Mas Indra punya dana. Kalau di bank itu dana disebut DPK, Mas. Dana pihak ketiga. Di BPD Syariah dana pihak ketiga itu ada giro, ada tabungan, ada deposito. Kita nggak akan menerangkan, ya sudah pasti tahu ya beda tabungan apa, beda giro apa, beda deposito apa. Itu dalam bentuk dana. Nah, kemudian Mas Indra akan menempatkan ke BPD Syariah. Tak tempatkan di BPD Syariah. Nah, kemudian Mas siapa? Rasid. Mas Rasid ya, Mas Rasid. Mas Rasid itu kebetulan mengelola toko kelontong. Seiring berjalannya waktu, toko kelontongnya itu tambah besar. Berarti Mas Rasid ini butuh modal kerja. Nah, dalam konteks konvensional, Mas Rasid akan mengajukan kredit ke bank. Dalam konteks syariah, Mas Rasid akan mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk modal kerja. Nah, dana yang ini, yang ke Mas Rasid ini, misalnya Mas Rasid masih modal kerja 50 juta. Sebenarnya ya dananya Mas Indra. Cuman karena kami ini dilindungi oleh undang-undang atas bank itu gitu ya. Nah, njuk gitu ya, bahasa Jawane njuk. Bank itu untungnya nang endi gitu ya. Untungnya di mana? Atas penempatan dana pihak ketiganya Mas Indra, kami akan memberikan bagi hasil atau imbal hasil. Berapa persen? Kalau di bank syariah itu tidak pakai persentase, tapi pakai nisbah gitu ya. Misalnya 60% untuk nasabah, 40% untuk bank. Kalau persentase itu adalah berdasarkan kinerja bulan yang lalu. Kalau bulan yang akan datang kami belum bisa memastikan. Seperti itu. Jadi misalnya equivalent rate gitu ya. Equivalent rate 4% kepada Mas Indra. Deposito itu akan kami berikan 4% setahun. Kemudian kepada Mas Rasid kami akan meminta gitu ya. Meminta angsuran. Angsuran itu kan terdiri dari pokok dan margin atau bagi hasil. Kalau kita presentasikan pasti akan lebih besar pembiayaan 9% misalnya. Ini tadi kami ngasih ke nasabah 4%. Kami minta ke Mas Rasid 9%, sehingga ada seperti 5%. Nah, itulah yang dipakai untuk hidup bank. Gaji karyawan, bayar listrik, bayar air, bayar ATK, bayar operasional mobil dan lain sebagainya. Nah, itu. Tadi kan ada juga di BPT Syariah ini contohnya kayak Chinese, karena mereka percaya itu sistemnya adil lah gitu ya. Iya, betul. Nah, misalkan di dalam operasionalnya itu ada sistem yang tidak sesuai dengan syariat. Apa ya, yang nggak sesuai lah dengan sesudah peraturan yang sudah ada. Nah, itu dari BPD sendiri tuh mengambil tindakannya gimana gitu, atau langsung dari pengawas dari DPS langsung yang mengambil tindakan? Begini Mas, jadi memang itu otomatis langsung Mas. Jadi misalnya begini, untuk nasabah pembiayaan gitu ya, pengajuannya nasabah itu adalah untuk renovasi rumah. Iya ya, maju renovasi rumah.
Mas saya mau maju 100 juta untuk renovasi rumah. Oke, kita bahas renovasi rumah. Nah kemudian berjalannya waktu kita realisasikan, kita cairkan, ternyata oleh nasabah hasil pencairannya itu dipakai untuk beli mobil, Mas. Nah otomatis kan ketika itu terjadi streaming, penyalahgunaan penggunaan. Nah itu kami sampaikan kepada nasabah, Mas, langsung kami sampaikan. Sehingga apa? Kami selalu mengedukasi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan gitu. Jujurlah ini tenanan gue ngopo gitu kan. Karena semuanya bisa syariah itu. Karena nanti untuk renovasi rumah pasti kami akan minta bukti-buktinya ketika setelah cair. Bukti-bukti apa? Pembelian material gitu ya. Renovasi, karena renovasi rumah. Oh, untuk beli mobil berarti kami nanti minta bukti. Kalau nasabahnya sudah sangat care, sudah sangat bankable gitu ya Mas ya, pasti dia akan menyerahkan ke kami, kemudian kamilah yang akan membelikan mobil itu ke dealer. Jadi tidak ada makalahnya Mas gitu ya. Jadi kami langsung membelikan ke dealer. Itu untuk beli mobil, untuk renovasi rumah, beli motor, atau untuk modal kerja. Modal kerja itu bisa murabahah, bisa mudarabah, bisa musyarakah. Tantangannya sebenarnya adalah SDI. Kalau di syariah namanya SDI, sumber daya insani. Kalau di konven SDM, sumber daya manusia gitu ya. Nah itu berkaitan dengan pengetahuan produk syariah kepada teman-teman intern BPD Syariah. Karena bisa jadi yang jauh, ketika nasabah datang, dia akan membutuhkan informasi pembiayaan. Oleh satpam, oleh security, pasti pertama kali itu akan disampaikan kepada teman CS gitu ya. Nah kemudian terkait dengan pembiayaan, CS hanya kulitnya saja gitu ya, yang dalam-dalamnya kurang memahami gitu ya, sehingga nasabah bisa jadi kurang puas, baru kemudian dilempar ke teman-teman account officer gitu ya. Nah pemahaman seperti itu di intern kami itu perlu kami tingkatkan Mas. Jadi internnya adalah pengembangan sumber daya insani di internnya syariah. Itu tantangannya itu Mas. Tantangannya yang paling besar itu tentang produk-produk bank syariah. Karena syariah ini kan juga berkembang Mas. Dulu kami jualnya punya ATM, kemudian berkembang ada SMS notif, oh ada mobil banking, oh sekarang ada kris yang non tunai gitu, yang pakai barcode gitu ya. Kami juga menyesuaikan itu gitu. Kemudian kalau dari yang kedua, dari ekstern, itu adalah terkait dengan edukasi literasi kepada masyarakat Mas. Jadi nyun sewu ya, kalau masyarakat kota, kebetulan kalau di sini kan pinggiran ya, pinggiran itu perbatasan kota dengan desa ya. Kalau Gampeng ini sudah setengah kota, setengah desa ya. Tapi kalau kota itu mungkin akan lebih mudah. Mereka akan menempatkan diri pada posisinya masing-masing tadi itu nasabah itu. Kemudian kalau yang di pinggiran sama di kampung itu masih perlu edukasi literasi Mas. Sehingga kami selalu mengedukasi, mengliterasi berkait dengan program-program syariah supaya apa? Masyarakat itu semakin memahami, oh ini ono bank syariah, oh bank syariah itu banknya orang Muslim. Walaupun Mas, BPD Syariah itu nasabahnya ada juga yang bukan Muslim. Kenapa Pak kok mau gitu ya? Mereka menjawab atas prinsip keadilan, gitu. Chinese ada Mas, kalau punya nasabah Chinese ada Mas gitu. Seperti itu. Jadi yang kedua tantangannya kami adalah mengliterasi, mengedukasi kepada masyarakat supaya lebih memahami keberadaannya bank syariah. Kalau kompetitor itu nanti gini Mas, sebenarnya semua itu sudah mulai mapan gitu ya. Artinya mapan itu menempatkan diri, oh ini nasabahnya ini. Hanya kadang-kadang Mas, kadang-kadang kami sering berbenturan dengan teman-teman syariah bank lain itu dalam hal pembiayaan. Kadang-kadang take over itu mindahkan nasabah di sana, misalnya di BSI mau top up gitu ya, top up itu nambah plafon, maju di kami. Loh yang lama di mana? Di BSI dulu Mas. Awalnya itu ada semacam peraturan tidak tertulis bahwa kalau take over mengambil nasabah dari sama bank syariah itu jangan sampai gitu ya. Karena apa? Karena syariah ini perlu berkembang. Nanti kalau misalnya nasabah
syariah sudah berkembang tuh ya yang bank-bank syariah yang akan menikmati gitu ya. Seperti itu. Nah, dulu itu ada peraturan kita tidak boleh take over dari bank syariah. Supaya apa? Supaya kalau take over ya dari bank konven ke syariah, sehingga syariah ini berkembang gitu ya. Mungkin ini seputar inovasi Bank BPD terhadap apa mengedukasi kepada masyarakat gitu. Apa sih yang telah dilakukan Bank BPD untuk apakah membuat aplikasi seperti yang kita tahu kan ada BRI itu Brimo. ya Brimo, terus BSI yang lebih populer. Kalau kita mau memperkenalkan Bank BPD kepada orang-orang desa, itu pasti yang lebih tahunya itu BRI gitu. Ya, betul. Ini kami itu dalam hal ini selalu mengedukasikan, meliterasi nasabah itu ya. Kami juga mengikuti perkembangan zaman. Contoh, ketika UMY itu menginisiasi akad morning gitu ya, ada 30 pedagang, kami hadir di situ, kami bukakan rekening semua Mas, bukan rekening sampai pada posisi pembayaran non tunai kris gitu ya, yang pakai barcode itu loh Mas, kami bukakan semua gitu ya. Kemudian juga ada tabungan haji itu kami sampaikan, edukasikan kepada sekolah-sekolah mulai dari SD Mas. Tabungan haji itu tabungan haji muda dan tabungan haji. Nah sekarang ini kan Kemenak gini Mas, terkait dengan tabungan haji minimal 12 tahun itu sudah bisa didaftarkan, 12 tahun ya. Sehingga di kami itu banyak teman-teman SMP, SMA ditemani orang tua buka tabungan haji, kemudian sudah dapat porsi Mas. Tapi karena masa tunggu di DIY ini kan lama Mas, 34 tahun sekarang. Per hari ini 34 tahun. Dan usia berapa? Misalnya sekarang daftar ya berarti 34 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi kita ini mengedukasinya adalah juga melalui produk-produk Mas. Dan kami punya pembiayaan KUR itu bisa klaster itu kelompok-kelompok masyarakat. Kan misalnya kelompok perikanan di Gaping beranggotakan 25 orang, kami kasih masing-masing 10 juta. Kemudian klaster di sana di Godean gitu ya, dia klaster oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh makanan itu loh Mas, ada 10 orang. Jadi kita tuh mengedukasi memang edukasi literasi itu menjadi apa ya, bukan beban Mas, bukan beban, itu menjadi sesuatu yang harus kami lakukan Mas, memperkenalkan kepada masyarakat seperti itu. Nah tabungan kami itu juga tabungan yang bisa untuk anak sekolah, bisa untuk masyarakat, tabungan haji dan sebagainya itu ada semua. Sebenarnya kami itu ya nggak kalah dengan bank lain gitu ya, baik itu sistem, karena kami juga punya ATM, punya mobile banking, punya SMS notif, punya kris kuat gitu ya, semuanya bisa gitu ya. Pembayaran teman-teman UMY, pembayaran SPP itu juga bisa lewat mobile banking gitu ya, tidak harus ke bank gitu kan, bisa lewat Tokped gitu ya. Tokped juga bisa Mas, jadi misalnya dengan membayar SPP gitu ya, lewat Tokped gitu.